karena adanya sosialisasi dengan janji-janji yang manis. Mereka langsung terpengaruh bahwa ketika dijadikan perkebunannya sebagai lahan kelapa sawit, itu katanya mereka sudah tidak akan kerja dan akan mereka merasakan kekayaan. Pokoknya tinggal saja di rumah dan dapat hasil uang. Indonesiaku kali ini tiba di Sulawesi Tenggara. Akrab dan ramah adalah ciri khas masyarakat Konawe. Satu lagi hal yang khas di kabupaten ini adalah pokea. Kerang endemik Sulawesi ini sudah lama menjadi bagian dari ragam khas masakan tradisional Konawe. Rasanya yang khas memikat para pendatang dan wisatawan yang datang ke Sulawesi Tenggara. Namun kini, kabarnya Konawe tengah dirundung masalah lingkungan. Sungai-sungai di Konawe sudah tak seperti dulu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Kami pun mencoba menelusuri kebenaran kabar ini ke Sungai Pohara. Bagi masyarakat Konawe, Sungai Pohara adalah tumpuan sebagian besar mereka untuk mencari nafkah. Sejak dulu, mencari ikan dan pokea adalah pekerjaan umumnya warga yang mencari pokea dengan galah pun setengah mati susahnya. Tangan-tangan yang terampil menggunakan galah panjang ini menjadi bukti pengalaman bertahun-tahun mereka mencari binatang yang memiliki nama latin Bathysa violacea celebensis. Adalah Pak Yamin, lelaki paruh baya ini seumur hidupnya tinggal di Pohara. Dirinya tahu betul pasang surut hewan bercangkang bernama pokea. Pak Yamin sempat merasakan manisnya penghasilan sebagai nelayan pokea. Tapi sekarang keadaannya sungguh jauh berbeda. Dulu sampai berapa banyak nama pokea harapan rakyat itu? Kalau dulu yang cari perahu lebih 100, Pak. Ada 100? Tapi sekarang selama ada sawit ini, pokoknya sudah tidak ada harapan lagi. Apa aja yang dipengaruhi sama si sawit itu terhadap si sungai ini, Pak? Pertama airnya, Pak. Airnya pertama, Pak, merah. Merah. Terus kedua dia berlumpur. Lumpurnya berapa dalam? Kurang lebih 1 meter lah, Pak. Lumpurnya aja? Iya. Itu pokea nggak hidup? Nggak hidup, mati, Pak. Kini, sungai seakan tak lagi bersahabat. Pokea yang dulu melimpah, kini seperti lenyap begitu saja. Pencari sadar betul kalau salah satu penentu kelangsungan pokea ada di tangan mereka. Walau sudah sulit mendapatkannya, mereka tetap tak boleh rakus. Pokea yang terlalu kecil harus dikembalikan ke sungai. Ketidakarifan sebagian orang memperlakukan sungai ini menjadikan sungai tak lagi nyaman untuk habitat sejumlah hewan. Akibatnya, pokea pun ikut menghilang. Sayang, teriakan nelayan dianggap tong kosong tanpa arti. Pernah protes nggak sih, Pak? Sering juga kita protes, Pak, sama pemerintah. Tapi susah juga kita protes sama pemerintah, Pak. Apa jawabannya?
Nah, katanya nggak ada tanggapan sampai sekarang, nggak ada. Nggak ada tanggapan? Jadi, kalau begini nih pokoknya terus ini bisa hilang ini harapannya masyarakat di sini. Nah, buat Bapak nih, Pokea Harapan Rakyat masih seperti itu nggak sekarang? 3 tahun berlalu, tak ada satupun wakil dari lembaga pemerintah yang turun. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Sungai Pohara? Krisis Sungai Pohara yang serba tidak jelas ini makin simpang siur. Bukan tidak mungkin saling tuduh terjadi. Siapa yang harus bertanggung jawab? Mencoba jernih mencari informasi, kami menuju laboratorium perikanan di kota ini. Kerang pokea bukan barang baru bagi laboratorium perikanan yang satu ini. Tapi memang tak banyak orang yang meneliti pokea. Tempat hidup hewan ini ternyata sangat istimewa. Pokea dapat ditemukan pada jarak 2 km sebelum muara. Hewan ini pun tak bisa hidup di air terlalu deras. Uniknya lagi, mereka akan mati jika air sungai terlalu kotor. Serangkaian uji coba pada daging pokea kali ini mungkin bisa membantu menemukan penyebab hilangnya pokea di Sungai Pohara. Walau sederhana, namun bisa menjawab beribu pertanyaan para nelayan pokea. Kerang pokea sangat sensitif pada kondisi air. Akibatnya, perubahan sekecil apapun pada kondisi air sungai pasti langsung berpengaruh pada kelangsungan hidupnya. Terhilangnya populasi ini itu dari kualitas fisik perairan. Seperti dalam hal ini seperti tingginya sedimentasi akibat umpamanya adanya pembukaan lahan bagian atas masuk ke sungai melalui runoff air, sehingga tinggi kekeruhannya di situ. Pengguna sungai di hulu rupanya juga memiliki andil terhadap hilangnya pokea. Pekatnya kekeruhan Sungai Pohara sangat tidak menguntungkan bagi habitat hidup kerang pokea. Jika sudah begini, bisa jadi kerang pokea akan menuju kepunahan. Mekanisme makan dan mekanisme respirasinya itu dia bergabung, sehingga pada saat dia ngambil makanan melalui proses memfilter, di situ dia tercekik dengan lumpur tadi yang masuk, sehingga dia mati, pasti mati. Beda kepentingan ternyata saling bersinggungan di Pohara. Mulai dari pencari pokea, penambang pasir, sampai keberadaan kebun industri. Sayangnya, satu pihak sepertinya harus dirugikan. Dan masalah dukungan pemerintah sampai saat ini juga belum ada sama sekali. Bahkan retribusi untuk masalah ini saja, seperti mobil-mobil yang masuk untuk itu belum tercatat oleh seperti di Konawe Utara kemarin, pemerintah Konawe Utara. Apalagi sampai memperhatikan ini masalah ini. Jawaban dari penelitian ini membuat saya kian penasaran dengan perebutan kepentingan di seputar Sungai Pohara. Sungai Pohara memang bukan hanya milik pencari pokea. Hasil galian C berupa pasir adalah salah satu potensi kekayaan sungai yang melintasi 4 kabupaten ini. Setiap hari, tempat penampungan pasir ini tidak pernah sepi. Aktivitas menambang pasir berlangsung setiap hari dan sudah berlangsung cukup lama di sini. Bagi masyarakat Konawe dan Kendari, pasir Pohara menjanjikan kualitas nomor 1 untuk bangunan. Tak heran, pencari pasir tumbuh subur di sekitar Pohara. Banyak dari mereka masih menggunakan cara manual untuk mendapat pasir. Saat pokea masih melimpah, penambang pasir tak sebanyak sekarang. Namun setelah pokea sulit didapat, menambang pasir jadi pekerjaan sebagian besar warga. Tumpukan pasir yang melimpah di sepanjang sungai. Sejak pagi, penampungan pasir sudah cukup ramai. Saya pun kembali ke Sungai Pohara, namun kali ini bukan mencari pokea. Menumpang salah satu perahu dari titik penampungan pasir, saya menuju ke hulu.
Ada sekitar 2 km dari tempat saya berangkat hingga ke tempat pencarian pasir. Sepintas, sungai dengan lebar sekitar 50 meter ini masih sangat asri. Namun keruhnya sungai tak bisa dipungkiri. Meski bukan dalam musim hujan, air sungai Pohara selalu seperti ini. Tak pernah jernih lagi. Sesaat saya tiba di tengah sungai, bagian inilah yang menjadi tempat warga mencari pasir Pohara. Warga biasa mencari pasir di tempat ini. Tempat ini sebenarnya adalah delta sungai, tempat berkumpulnya pasir. Dalam sehari, warga bisa menghabiskan waktu bekerja hingga 6 jam. Tengah hari pencari pasir biasanya sudah selesai menambang. Sungguh kerja yang tak mudah, mengingat derasnya arus sungai. Berendam dari pagi hingga tengah hari bukan perkara enteng. Apalagi sebagian penambang sudah berusia paruh baya. Perlahan tapi pasti, pasir memenuhi lambung perahu. Inilah wajah lain sungai Pohara. Para penambang sadar kalau kokea berkembang biak di dalam pasir. Tapi mereka menolak jika disebut penyebab hilangnya pokea. Terus kalau pokea sendiri, tapi betul kan mereka tinggal di pasir, Pak. Kalau pasirnya disedot terus, diambil terus, itu kan tempat hidupnya bagaimana? Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Kalau diambil itu kan masih ada simpulannya. Kalau kita ambil yang hidupnya itu kan masih ada hutan. Tapi mengganggu yang mana? Kalau yang pakai manual kah atau yang pakai mesin menurut Bapak? Mesin yang mengganggu. Kalau manual enggak. Enggak ya? Seberapa beda memang kalau yang pakai mesin sama yang manual? Yang mesin kan yang Indonesia. Kalau semacam ini kan sudah tidak mengisi ya. Kalau ada bisa kita dapat kita kasih kembali. Kalau lagi kita biasa lagi. Oh iya. Di pasir. Oh iya, kalau pakai mesin nggak bisa pilih-pilih ya? Persaingan warga yang hidup dari sungai Pohara begitu nyata. Tak hanya antara nelayan pokea dan penambang pasir, namun juga sesama penambang pasir. Bukan cuma menolak jadi penyebab kerusakan sungai, penambang pasir tradisional ini bahkan menganggap dirinya korban. Bagi mereka, menambang pasir adalah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan nafkah keluarga mereka. Pohara sungguh penuh prahara. Di satu sisi jadi berkah, di bagian lain sungai justru jadi musibah. Jika sudah begini, entah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap prahara di sungai Pohara ini. Tak cukup puas dengan tambang tradisional, sebagian warga turun ke sungai menggunakan mesin-mesin penyedot pasir. Kami pun menuju desa Morosi. 75% warga Morosi menjadikan tambang pasir sebagai pekerjaan utama mereka. Lihat saja, tak kurang dari 60 mesin sedot ada di tengah sungai. Besarnya permintaan pasir Pohara menjadi alasan warga secara masif menyedot pasir sungai. Dalam sehari, mereka bisa menyedot hingga 10 truk pasir. Kalau lakunya sehari itu tidak menentu, Pak. Terkadang cukup 7 lah. 7 rit? Ya, 7 rit. 7 truk gitu ya? Iya. Terkadang. Tapi kalau dukanya itu sampai tiada satu hari. Tidak ada? Ya. Itu hitungannya rugi? Ya rugi, Pak. Modalnya apa aja kalau buat modal pasirnya? Modal, ya buat modal pasir ini. Oh, apa aja? Ya tinggal mesin kalau alam itu, Pak. Dengan solar. Solar dengan upah pekerja. Udah cuma 100 ribuan dari itu. Mana upah pekerja, apa upah muat di mobil? Masih ada lagi? Iya. Harga jual tiap truk antara Rp180.000 hingga Rp260.000. Sebuah harga yang lumayan untuk nafkah mereka. Yang menurut Bapak sendiri nih, tipe kayak itu hilang, orang bilang karena pasir, kalau menurut Bapak karena apa? Karena limbahnya Pak. Ambat.
Limbah tambang? Iya, limbahnya tambang. Oh, jadi bukan karena pasir? Bukan karena pasir. Namun, lagi-lagi penambang pasir Morosi pun tak mau disalahkan turut andil dalam kerusakan habitat Sungai Pohara. Saling lempar tanggung jawab di areal tambang pasir tak cukup memuaskan saya yang mencari jawaban permasalahan Sungai Pohara. Saya pun melanjutkan perjalanan menyisir ke hulu Sungai Pohara. Setelah 10 km perjalanan, akhirnya saya singgah di satu desa di aliran besar Sungai Konaweha, induk Sungai Pohara. Dari sinilah tempat yang disebut warga sebagai titik awal keruhnya sungai. Saya harus berjalan kaki untuk tiba di lokasi yang dimaksud. Bener enggak sih keruhnya karena misalnya karena pengaruh tanaman atau pestisida dari sawit itu, atau mungkin jangan-jangan keruhnya cuma karena habis hujan gitu Pak? Kenapa bisa bilang seperti itu? Iya, kalau hujan, kalau 1 jam 2 jam dari dulu itu sebelum ada sawit tidak keruh, tidak kuning, kabur biasa saja. Ini bedakan keruh dan kabur. Dulu kehadiran sawit itu pas dia dibuka lahan itu bukan airnya mana, bukan apa, kayak lumpur lah, susah cuci tangan karena kuning sekali. Kalau hujan turun 30 menit itu atau setengah jam kuning. Setelah 200 meter berjalan, akhirnya saya tiba di lokasi sumber masalah pencemaran Pohara. Menurut warga, inilah sumber penyebabnya. Ratusan hektar kebun sawit. Sudah lebih dari 2 tahun kawasan hutan di Desa Tanduno berubah menjadi kebun sawit. Selama itu pula, kehidupan warga berputar 180 derajat. Saya sebagai masyarakat di sini, saya rasakan betul itu Pak. Perbedaannya, kalau ini Sungai Konaweha dulu, ini airnya tidak cepat keruh, tidak cepat kuning. Tapi sekarang ini dengan adanya pengelolaan kelapa sawit, ini 1 hari saja turun hujan, airnya sudah kuning. Apa karena itu aja kali? Memang karena hujan aja kan jadi keruh Pak? Iya. Tapi sebelum ada kelapa sawit waktu itu, biar hujan sampai berapa lama itu airnya tidak kuning, tidak sampai kuning, tidak sampai keruh. Rupanya, semua berawal dari sini. Kebun yang berdekatan dengan sungai dan pemukiman berakibat buruk bagi warga sekitar. Parahnya lagi, dampak buruk ini bahkan dirasakan hingga mereka yang tinggal di muara sungai. Padahal jaraknya sangat jauh, 10 km dari hulu. Masyarakat Tanduno hanya bisa menyesali nasibnya saat ini. Ratusan hektar kebun yang dulu mereka banggakan, kini tinggal cerita. Kenyataannya berbeda. Itu karena adanya sosialisasi dengan janji-janji yang manis, sehingga masyarakat itu mereka langsung terpengaruh bahwa ketika dijadikan perkebunannya sebagai lahan kelapa sawit, itu katanya mereka sudah tidak akan kerja dan akan mereka merasakan kekayaan. Pokoknya tinggal saja di rumah dan datang sendiri uang. Buktinya sekarang gimana? Tapi sekarang sangat susah. Penyebab kerusakan sungai ternyata tak harus berasal dari sungai. Seperti di Tanduno ini, perkebunan justru menjadi sumber perubahan alam beserta masyarakatnya. Pohara menyimpan begitu banyak cerita, persaingan kepentingan, mulai dari nelayan, penambang pasir, hingga perkebunan saling bersinggungan. Sayangnya, harus saling mengalahkan.